Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang melaksanakan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas yang dilakukan oleh kawan-kawan semoga dapat menjadi pahala dan dapat menjadi rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas syarat bagi anak yang mendapatkan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Namun sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Baik, masuk pada pembahasan. Peraturan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum adanya sistem peradilan pidana anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 45 yang berbunyi dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, pasal 490, pasal 492, pasal 496, 497, pasal 503, pasal 505, pasal 514, pasal 517, pasal 519, pasal 526, pasal 532, pasal 536, dan pasal 540, serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut, dan putusan telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, jika seorang anak dijatuhi hukuman pidana, maka hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman orang dewasa. Namun dikarenakan sekarang sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun karena sekarang sudah ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenapa yang dipakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Peraturan perundang-undangan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dasar hukumnya yaitu asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Sistem peradilan pidana anak ini menganut keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pelaksanaan dari keadilan restoratif ini dilaksanakan dengan cara upaya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi yang pertama yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun syarat diversi yaitu diatur dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. 1, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
dan yang kedua bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka jika ada seorang anak yang dikenakan sanksi di atas 7 tahun, tetapi beliau sama sekali belum pernah melakukan tindak pidana, maka pada tingkat penyidikan, baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan masih dapat diupayakan diversi. Namun jika seorang anak tidak dapat memenuhi syarat yang tercantum di dalam pasal 7 ayat 2, maka tidak dapat diupayakan diversi. Jika upaya diversi berhasil, maka penyelesaian perkara pelaku tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun jika dapat diupayakan diversi, namun diversi tersebut gagal, maka si anak dapat mendapatkan upaya diversi kembali pada tingkat penuntutan. Begitupun selanjutnya, ketika gagal diupayakan diversi pada tingkat penuntutan, maka si anak pun dapat juga diupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.